Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Komunikasi Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 3, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Dengan beranggotakan saya Eka Anugrah, NPM 091058031911. Perkenalkan, nama saya Soraman, Prodi Ilmu Pemerintahan, NIM 091058031904. Maka nama saya Anggi Aprilia S, Prodi Ilmu Pemerintahan, NIM 091058031916. Ya, perkenalkan, nama saya Haryanto, jurusan Ilmu Pemerintahan, NIM 091058031919. Perkenalkan, nama saya Arinidian Setiawati dengan NPM 09105803190022. Kenalkan, nama saya Andi Nur Fadila dari kelompok 1, NPM 09105803192023. Nama saya Muhammad Nasri, NIM 09105803190046. Nama saya Damri Muiz, NIM 43181034, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Adapun materi yang akan kami sampaikan terdiri dari 6 poin. Yang pertama, definisi pemerintahan. Yang kedua, tugas pokok pemerintahan. Yang ketiga, tujuan pemerintahan. Yang keempat, definisi aktor dalam pemerintahan. Yang kelima, siapa saja aktor dalam pemerintahan. Yang keenam, proses komunikasi pemerintahan. Materi dari setiap poin akan disampaikan oleh setiap anggota kelompok. A. Definisi pemerintahan. Jika diartikan secara singkat, pemerintahan merupakan ilmu yang difokuskan untuk mempelajari teknis pengelolaan sebuah negara agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun definisi pemerintahan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut H.A. Bres. Menurut H.A. Bres, pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari teknis ataupun cara lembaga umum disusun dan difungsikan dengan baik secara intern dan ekstern terhadap warga negara. Yang kedua, menurut Ermek Iver. Menurut Ermek Iver, pemerintahan adalah suatu ilmu mengenai cara bagaimana orang-orang dapat diperintah ataupun dikendalikan. Yang ketiga, menurut Syafi'i Inu Kencana. Menurut Syafi'i Inu Kencana, pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan pengurusan badan eksekutif. D. JST Simorangkir. Menurut JST Simorangkir, pemerintahan merupakan sebuah alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi dari pemerintah. Dan E. CF Strong. Menurut CF Strong, pemerintahan dalam arti luas merupakan setiap aktivitas badan-badan publik yang terdiri dari aktivitas-aktivitas ataupun kegiatan eksekutif, legislatif, dan yuridis dalam upaya mencapai tujuan sebuah negara. Pemerintah secara umum adalah semua kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dari kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara, itu demi tercapainya tujuan negara. Saya akan menjelaskan tugas pokok pemerintahan atau fungsi pemerintahan yang antara lain fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan. Yang pertama, fungsi pelayanan. Pemerintah memiliki
fungsi pelayanan yang mencakup pelayanan publik atau public service dan pelayanan sipil atau civil service yang menghargai kesetaraan. Yang kedua, fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan dilaksanakan oleh pemerintahan dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan menjamin jalannya pemerintahan di sebuah negara. Yang terakhir, fungsi pemberdayaan. Dalam fungsi ini, pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi masyarakat agar lebih meningkat. Baik, saya akan menjelaskan tujuan pemerintah. Jadi tujuan pemerintah itu di sini ada 4, yaitu melindungi hak asasi manusia, kebebasan, kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh rakyat. Yang kedua, menjunjung tinggi dan menjalankan konstitusi sehingga setiap warga negara diperlakukan dengan adil. Yang ketiga, menjaga perdamaian dan keamanan di dalam masyarakat dengan menerapkan hukum secara adil. Yang keempat, melindungi kedaulatan bangsa dari berbagai unsur yang mengancam baik dari dalam maupun dari membuat dan menjaga sistem moneter agar memungkinkan perdagangan domestik dan internasional berjalan dengan baik. Yang keenam, membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, menjaga hubungan diplomatik dengan berbagai negara dengan cara membangun kerjasama di berbagai bidang. Baik, saya akan melanjutkan materi di poin D, definisi aktor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktor adalah orang yang berperan dalam suatu kejadian penting. Maksudnya, aktor ini seseorang yang sangat berperan di dalam suatu kejadian. Kemudian poin E, siapa saja aktor dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan itu ada 3 aktor yang sangat penting dalam menjalankan kepemerintahan di suatu negara. Yang pertama itu negara dan swasta. Negara dan swasta merupakan keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. Kemudian yang kedua yaitu sektor swasta. Sektor swasta adalah perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi pasar, seperti industri, perdagangan, perbankan, dan koperasi sektor informal. Kemudian aktor yang terakhir atau aktor yang ketiga yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani yakni kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. Mungkin itu yang sempat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian F, proses komunikasi pemerintahan. Seperti komunikasi pada umumnya, maka komunikasi pemerintahan menunjukkan proses pengiriman dan penerimaan pesan dari satu pihak kepada pihak lain melalui cara-cara dan saluran-saluran tertentu dengan harapan terjadi perubahan perilaku sesuai dengan pesan yang diterima. Satu model umum tentang proses komunikasi pemerintahan diawali oleh pengirim atau administrator atau manajer pemerintahan yang berusaha berkomunikasi dengan aparatur birokrasi, masyarakat, dan organisasi lain. Pesan disampaikan melalui saluran atau channel yang dianggap lebih efektif. Saluran atau alat melalui mana pesan disampaikan dapat berupa surat, memo, laporan, telegram, faksimili, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Adapun fungsi komunikasi dalam suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah yang juga sebagai organisasi non-profit adalah 1. Fungsi informatif, kemudian yang kedua fungsi regulatif, yang ketiga fungsi persuasif, dan kemudian yang keempat adalah fungsi integratif. Yang pertama adalah fungsi informatif, berarti komunikasi dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi dan kemudian menyebarkannya kepada pihak yang membutuhkan, baik internal maupun
eksternal. Kemudian yang kedua adalah fungsi regulatif. Fungsi regulatif adalah berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Regulasi dibuat melalui proses komunikasi oleh orang-orang yang berada dalam posisi otoritas pembuat regulasi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi persuasif, yang mana yang dimaksudkan adalah sebagai suatu cara melalui komunikasi dilakukan upaya persuasi kepada orang lain sehingga mereka menerima pesan dan melaksanakannya dengan cara sukarela tanpa paksaan ataupun dipaksa. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.